Halo, assalamualaikum, Mamang. Di sini saya mendapatkan tugas ya dari Bapak Idai Eskom untuk membuat WiFi voucheran. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama mikrotik tentunya, yang kedua kabelan, yang ketiga kabel data type micro untuk menghidupkan mikrotik ya Mamang, dan yang keempat ISP untuk mengaliri internet, yang kelima Micmon untuk menggenerate vouchernya ya Mamang. Oke, langsung aja ya Mamang. Di sini saya login menggunakan MAC address, masuk ke Winbox, login menggunakan MAC address ya Mamang. Kita close dulu. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kita menamai port internet ya Mamang. Di sini saya akan menamai port 1 internet 1 sebagai ISP ya Mamang. Port 2, 3, 4 sebagai hotspot. Langsung aja double klik, kita namai ether 1 strip ISP apply. Oke. Ether 2 kita namai sebagai hotspot 1 ya. Kenapa dinamai seperti itu? Biar pas mengkonfigurasinya biar mudah aja ya Mang. Ether 2 hotspot 1 apply. Oke. Kemudian masuk ke Ether 3, double klik, kita namai hotspot 2 ya. Hotspot 2 kita apply, kita oke. Kemudian Ether 4 strip kita namai hotspot 3, kita apply. Oke ya. Setelah kita selesai menamai port internet, kita masuk ke menu bridge. Nah, di menu bridge ini saya akan membuat grup 1 dan grup LAN. Kita tambah bridge 1, kita atur sebagai bridge 1 ya Mamang. Bridge 1 kita apply, kita oke. Kemudian kita tambah lagi bridge 2, kita atur sebagai bridge LAN. Kita apply, kita oke. Setelah membuat grup, kita bergeser ke menu port. Di menu port ini kita atur ya bridge 1 dan interface-nya kita isi ISP ya. Kita apply, kita oke. Kemudian kita tambah lagi di mana bridge LAN anggotanya hotspot 1, hotspot 2 dan hotspot 3 ya. Kita atur bridge LAN. Setelah memasukkan anggota ke dalam bridge, kita akan meminta IP address dari ISP ya. Kita masuk ke IP, kita masuk ke DHCP client, interface-nya kita isi bridge 1, kita apply, kita oke. Tunggu sampai bond ya. Tuh, udah bond ya Mamang. Setelah itu kita akan mengatur DNS-nya ya Mamang. Kita masuk ke IP, ke DNS, kemudian servernya kita isi 8.8.8.8. kemudian tanda bawah kita isi 8.8.4.4. kemudian kalau remote request kita centang, kita apply, kita oke. Setelah itu kita akan mengatur IP di bridge LAN ya. Kita masuk ke IP, kemudian address kita tambah ya. Di sini bebas kalian mau IP berapa ya.
Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1/24 ya memang. Mau berapapun itu IP-nya, jangan lupa harus pakai /24. /24 itu adalah rumus jaringan ya. Interface-nya kita isi bridge LAN. Kita apply, kita oke, lanjut. Kemudian kita akan mengatur DHCP servernya ya memang. Kita masuk ke IP, kemudian DHCP server, kemudian DHCP setup. Interface-nya kita isi bridge LAN ya memang. Bridge LAN. Kita next. Oke. Kita close. Kemudian lanjut, kita akan mengatur firewall NAT-nya ya memang. Kita masuk ke menu NAT, kita tambah, kemudian ke general, chain-nya kita isi src NAT. Kemudian out interface-nya kita isi bridge 1 ya memang, bridge 1. Actionnya kita isi secure, kita apply, kita oke. Setelah kita sudah mengatur NAT-nya, seharusnya kita sudah bisa internetan ya memang. Kita tes ya memang, apakah sudah terhubung atau tidak. Kita masuk ke Chrome, kita coba ya. Kita coba di sini, kita cari versi Bandung. Nah, udah terhubung ya memang, internetnya sudah ada. Kita masuk ke Winbox lagi, kita akan coba reboot mikrotiknya ya memang. Kita masuk ke sistem kemudian reboot, kemudian yes. Nah, ini adalah IP kita ya, yang tadi 10.10.10.1. Kita login menggunakan address aja. Kita login lagi ya. Di sini kita akan mengatur hotspotnya ya memang, hotspot, kemudian hotspot setup, kemudian interface-nya kita isi bridge LAN ya memang, bridge LAN. Kita next, udah masih keyword, kita next. Di sini kita next. Nah, DNS name-nya di sini bebas ya, mau apa. Di sini saya akan menamai apipmrk.net. Kita next. Adminnya kita, passwordnya kita isi 123, kita apply, kita oke ya. Setelah mengatur hotspotnya, kita akan mengatur SNTP kliennya ya. Di sini kita cari di Google SNTP klien Indonesia. Tidak terhubung. Oh, kita harus login dulu ya. Login menggunakan DNS yang tadi. Kita login. Loginnya admin, passwordnya 123. Oke, kita masuk lagi SNTP klien Indonesia. Nah, kita klik. Nah, di sini kita copy ya. Copy yang dari 0 ke org. Kemudian kita tempel ya di primary NTP server, tempel. Kemudian ke secondary NTP server kita tempel lagi. Nah, di sini kita robah yang nolnya, kita ganti jadi 1 ya. Jadi 1. Kita apply, akan jadi angka-angka. Kita enable, kita apply lagi, kita oke ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengaktifkan wireless-nya ya. Masuk ke menu wireless, kemudian double klik. Modenya kita ganti ke up bridge.
Kemudian bandnya kita di sini saya menggunakan yang 2 GHz BGN. Kemudian frekuensinya kita ganti. Di sini saya menggunakan yang 2437. Kemudian SSID-nya di sini jenengan mau namanya mau apa ya, nama WiFi-nya mau apa. Di sini saya menggunakan APIP MRK. Kita apply, kita oke, kemudian kita centang. Kemudian kita close. Kemudian masuk ke bridge. Kita interface-nya pilih WLAN 1, bridge-nya kita pilih bridge 1 ya. Bridge 1 kita close. Oh, mohon maaf, salah. Bridge-nya kita isi bridge LAN ya. Bridge LAN. Biar nanti ada login gitu ya. Setelah itu kita akan menyambungkan Micmon ya dengan Mikrotik untuk bisa menggenerate vouchernya ya. Sini kita masuk ke sistem, kemudian user. Di sini kita bergeser ke grup. Di grup kita tambah, kita namai ya MIKH Mon. Kemudian kita centang RAID, kemudian sensitif, API, dan write. Kita apply, kita oke. Kemudian kita masuk ke user ya. User kita tambah, kita namai MIKH Mon, Micmon. Grupnya kita isi Micmon. Passwordnya kita isi 12345. Samain 12345. Kita apply, kita oke ya. Setelah kita membuat grup Micmon, kita akan menyambungkan dengan Micmon dengan Mikrotik ya. Kita masuk ke Micmon, kemudian kita open Micmon. Nah, di sini kita masuk ke add router ya. Add router. Session name-nya kita isi MRK WiFi. Bebas ya mau apa. IP Mikrotiknya kita isi yang tadi 10.10.10.1. Kemudian username-nya yang tadi buat di grup Micmon, kemudian passwordnya yang tadi ya, yang buat di grup juga 12345. Password name-nya di sini saya akan menamai APIP WiFi. DNS name-nya yang tadi ya memang apipmrk.net. Nah, kita save, kita coba ping. Nah, kalau ping udah oke, kita connect. Nah, kalau sudah begini, kita masuk ke hotspot. Kemudian user profil, kemudian add profil. Nah, di sini saya akan membuat profil harian ya, memang mencoba membuat profil harian. Kemudian address pool dan usernya gak usah dirubah. Rate limitnya kita isi 5M, berarti 5 MB ya. Kemudian experience modenya remove memory code. Validity-nya kita di sini keterangannya 30D, 30 hari ya. Kita isi 1D. Price-nya kita isi 5.000. Selling price-nya kita isi 5.000 juga ya. Samain aja. Yang bawahnya gak usah dirubah. Kita save. Kemudian kita masuk ke dashboard. Di dashboard kita masuk ke generate. Di sini kita bebas mau bikin berapa ya. Di sini saya akan bikin 10. Mencoba ya, bikin 10. Kemudian user modenya kita isi username and password. Kemudian name link-nya kita
4 aja ya prefixnya. Kemudian kita sini saya akan mengisi MRK. Kemudian karakternya kita bebas mau pilih yang mana. Di sini saya pilih yang ini. Profilnya kita isi harian. Time limitnya kita isi 1 day ya, 1 hari. Berarti data limitnya gak usah diisi, tadi udah diisi ya. Kemudian kita generate. Di sini menggenerate banyak voucher ya. Setelah di generate kita print. Nah ini hasilnya, voucher sudah jadi ya memang. Voucher kita sudah jadi ya memang. Nah di sini kita akan mencoba di HP ya. Kita coba salah satu voucher yang ke-1 nih. Kita coba ya memang. Kita login, kita aktifin wifi-nya. Nah udah terhubung. Kita login menggunakan voucher yang ke-1 ya, yang tadi ya, voucher yang ke-1. Kita masukin ya, masukin MRK JP, kemudian passwordnya kita masukin dan kita klik OK ya. Oke. Oh gak bisa ya. Oh M-nya harus kecil. Kita salah ya Mang. Aduh. Kita masukin lagi passwordnya, kita OK. Nah udah bisa ya, kita tes. Nah udah bisa ya Mamang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.